Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo, dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana BPS yang akan merilis data inflasi pada bulan Februari. Sejauh mana juga ini karena tahu momen Ramadan dan juga Lebaran menjadi salah satu pemicu inflasi nasional. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Momen bulan Ramadan dan Lebaran tahun ini dinilai akan kembali menyumbang kenaikan inflasi nasional. Hal ini didorong oleh perilaku masyarakat yang cenderung lebih konsumtif dengan adanya THR dan kenaikan harga sejumlah komoditas. Seperti tahun-tahun sebelumnya, bulan suci Ramadan dan Lebaran di satu sisi menjadi berkah bagi seluruh masyarakat di tanah air yang dapat dilihat dari aktivitas ekonomi yang meningkat. Namun di sisi lain, momentum ini juga kembali menjadi pendorong kenaikan inflasi nasional. Tekanan inflasi biasanya disebabkan adanya kenaikan harga di sektor pangan, terutama bahan kebutuhan pokok masyarakat. Bahkan kenaikan harga pangan tersebut sudah mulai terjadi sebelum Ramadan tiba. Faktor lainnya adalah kenaikan aktivitas belanja masyarakat yang terjadi di bulan Ramadan dan Idul Fitri, yang dipicu pendapatan tambahan dari tunjangan hari raya atau THR, sehingga mendorong masyarakat menjadi lebih konsumtif. Badan Pusat Statistik menyebutkan terdapat sejumlah komoditas yang harganya perlu dikelola menjelang periode Ramadan karena berpotensi memicu kenaikan harga-harga barang dan jasa secara keseluruhan. Dan berdasarkan data historis tahun-tahun sebelumnya, komoditas tersebut diantaranya bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, dan daging ayam ras. Dengan demikian, berdasarkan tren beberapa tahun terakhir ini, terlihat bahwa inflasi pada bulan Ramadan perlu dikelola dan dengan mengendalikan harga-harga komoditas yang kemungkinan akan dominan mendorong inflasi. Di antaranya adalah bahan bakar rumah tangga, kemudian minyak goreng, daging ayam ras, dan beberapa komoditas lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk ringkasan inflasi bulan Februari 2023 berikut disampaikan bahwa pertama, pada bulan Februari 2023 terjadi inflasi bulanan sebesar 0,16% atau lebih rendah dari inflasi bulan Januari 2023 yang sebesar 0,34%. Sementara itu, survei konsumen Bank Indonesia bulan Februari 2023 mengindikasikan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat. Hal ini terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK Februari 2023 sebesar 122,4. Tetap terjaga pada level optimis dengan indeks lebih besar dari 100. Meski IKK sedikit turun dibandingkan bulan sebelumnya di level 123, namun tercatat lebih tinggi di bulan Februari 2022 sebesar 113,1. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu pemerintah telah mengumumkan jadwal dan besaran tunjangan hari raya atau THR bagi aparatur sipil negara yang diharapkan mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Anggaran THR nantinya akan diambil dari berbagai sumber seperti anggaran kementerian lembaga hingga dana bendahara negara dan APBD. Pemerintah mengumumkan waktu pencairan tunjangan hari raya atau THR aparatur sipil negara termasuk TNI Polri dan pensiunan tahun 2023 mulai H-10 Idul Fitri atau sekitar tanggal 4 April 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa THR ASN 2023 diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan yang terdiri dari aparatur negara pusat, TNI Polri sekitar 1,8 juta pegawai, aparatur negara pemerintah daerah sebanyak 3,7 juta pegawai, dan pensiunan sekitar 2,9 juta orang. Komponen THR 2023 diberikan sebesar gaji atau pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok berupa tunjangan keluarga, tunjangan pangan, hingga tunjangan jabatan. THR tahun ini juga ditambahkan 50% tunjangan kinerja per bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan. Menteri Keuangan juga menyebut anggaran THR tahun ini berjumlah 38,8 triliun rupiah yang akan berasal dari berbagai sumber seperti dari anggaran kementerian lembaga sebesar 11,7 triliun rupiah hingga dana yang bersumber dari dana alokasi umum sebesar 17,4 triliun rupiah. Anggaran 2023 yaitu 1. Di dalam anggaran kementerian dan lembaga
telah dialokasikan 11,7 triliun untuk pembayaran THR ini bagi ASN pusat, prajurit TNI, Polri, dan pejabat negara. Yang kedua, alokasi melalui dana alokasi umum, yaitu sekitar 17,4 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah juga mengumumkan pemberian gaji ke-13 yang akan diberikan mulai Juni sebagai bantuan pendidikan. Besaran komponen dan kelompok aparatur penerima gaji ke-13 tersebut sama dengan THR tahun 2023. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, ITX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, menjaga laju inflasi di momen Ramadan dan Lebaran, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Henry Saparini, ekonom dan founder Core Indonesia. Ya, halo, selamat pagi, Bu Henry. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat ya. Baik, terima kasih. Langsung saja kita review bagaimana menurut Anda tren dari laju inflasi di tahun 2023. Januari, Februari secara bulanan ada sedikit penurunan, tapi kalau kita lihat secara tahunan, year on year ini justru mengalami kenaikan, Bu Henry. Silakan. Baik, jadi yang pertama kenapa kemudian month-to-month-nya ya, bulanannya itu sudah mulai menurun tapi tahunannya masih tinggi. Kita sudah prediksikan bahwa dampak dari kenaikan harga BBM yang terjadi di tahun lalu itu masih akan terjadi paling tidak di kuartal 1, mungkin akan sampai dengan April ini. Nah, jadi memang pada bulan Januari dan Februari ini kita masih Februari ada penurunan inflasi, tetapi pada bulan Maret nanti akan ada kenaikan lagi, Mas Pras. Oke. Nah, kalau kita lihat juga momentum Ramadan. Kemudian Lebaran ini kan memang setiap tahun akan menjadi kontributor ya terhadap kenaikan inflasi. Dan tahun ini bagaimana potensinya? Apakah lebih tinggi atau cenderung bisa terkendali? Bahwa inflasinya akan lebih tinggi selama Ramadan dan Lebaran itu sudah pasti ya. Jadi artinya apakah inflasi Maret dan April ini akan relatif lebih tinggi? Pasti jawabannya adalah iya. Ya, nah pertanyaannya adalah nanti kita perlu diskusikan apakah ini harus kita anggap sebagai seasonal inflation yang tidak ada cara untuk mengontrol atau mengurangi gejolaknya, karena kita lihat di Indonesia ini kenaikan harga itu cukup signifikan pada saat Ramadan dan Tahun Baru, sementara kita semestinya ada upaya-upaya untuk bisa meredam sehingga yang mendapatkan berkah Ramadan itu bisa semua, Mas ya. Jadi betul-betul menikmati ketenangan di dalam beribadah karena tidak harus menghadapi kenaikan harga-harga. Kita tahu di sisi lain dari kenaikan inflasi juga dipicukan kenaikan dari tingkat konsumsi masyarakatnya sendiri, begitu ya, Bu Henry. Nah, bukankah ini menjadi suatu potensi yang baik juga terhadap aktivitas pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan? Ya, saya rasa ini kan harapan dari kita semua bahwa akan ada spending yang lebih tinggi untuk mendorong ekonomi ya, karena apalagi kalau kita lihat itu menjadi sumber pertumbuhan. Dan selama Ramadan ini orang berkonsumsi juga tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi dengan melihat kita tahu bahwa giving index di Indonesia itu tertinggi, Mas. Jadi kalau kita bandingkan negara-negara ASEAN, kita akan sangat senang untuk memberikan sesuatu, atau kalau kita kaitkan dengan keagamaan, ritual keagamaan, ini saatnya untuk bersedekah kan. Nah, jadi memang akan ada peningkatan permintaan yang itu tidak hanya digunakan untuk konsumsi sendiri. Ya, nah, jadi semestinya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ya tetap menjaga agar harganya itu bisa terkendali sehingga berbagai tujuan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi tadi akan betul-betul positif terhadap ekonomi. Nah, tapi karena sekarang ini harga naik, jadi seolah-olah orang disalahkan kenapa sih berkonsumsi atau membeli pangan itu lebih banyak. Padahal tidak harus, ini adalah berfoya-foya. Kalau kita melihat kelompok bawah itu mungkin kenaikan harga yang sangat dia hadapi itu adalah gula. Kenapa? Karena memang gula itu adalah komoditas yang bisa mengembalikan energi dia setelah satu hari puasa dengan sangat cepat. Nah, jadi mestinya kan hal-hal yang seperti ini bisa diantisipasi. Ya. Nah, jadi
itulah mungkin yang menjadi catatan-catatan penting pada tahun ini. Gitu. Baik, dari sisi indeks keyakinan konsumen IKK begitu Ya. yang survei dari Bank Indonesia ini menyebutkan bahwa bulan Februari itu di level 122,4 begitu, sementara turun dibandingkan dengan Januari tahun 2023 123 begitu. Nah, meski turun tapi memang levelnya masih dalam level yang optimis begitu ya Bu Henry. Nah, ini apa yang bisa kita cermati dengan kondisi seperti ini? Apakah memang ada sedikit penurunan dari daya beli masyarakat begitu karena dipicu Ya. tadi kenaikan harga sehingga banyak yang mengerem dulu nih atau menahan diri Bu? Jadi secara umum kalau ditanya apakah masih ada optimisme, kita tuh jauh lebih optimis. Karena apa? Karena kita sudah selesai dari PPKM. Ya. Sehingga kita punya harapan secara umum bahwa ekonomi ini akan lebih baik dibanding sebelumnya. 2023 dengan tidak adanya PPKM semua masih bisa bergerak dan akan bisa additional income dengan aktivitas yang dilakukan. Nah, tapi apakah kemudian hal-hal yang terjadi misalnya dengan kenaikan inflasi? Inflasi itu terjadi sejak Januari ya. Jadi artinya kalau dibandingkan dengan tahun lalu artinya memang ada optimisme secara umum ya. Jadi secara umum masih optimis, tetapi dengan berbagai kenaikan harga, adanya PHK ya dan sebagainya, tentu kemudian kalau sangat wajar apabila optimisme tadi kemudian lebih turun dibanding pada bulan Januari. Nah, mungkin itu yang bisa kita baca dari apa yang ada sekarang ini. Baik, dengan seperti ini daya beli masyarakat kemudian ditambah lagi dengan tunjangan hari raya, bantuan sosial yang diberikan pada masyarakat bawah begitu, itu yang menjaga akhirnya daya beli yang sesuai harapan pemerintah, Bu Henry. Ya, jadi tadi kalau kita lihat kan mestinya harus ada data yang dirilis oleh BPS ya, bagaimana sih optimisme kelompok masyarakat ini menurut desilnya, kelompok masyarakat yang paling miskin dengan yang paling kaya. Dan apa yang menyebabkannya? Karena akan sangat berbeda. Kelompok paling bawah mereka sangat menunggu Ramadan ini karena tadi banyak sekali dia bisa mendapatkan bantuan-bantuan. Tidak hanya BLT, tetapi juga bantuan dari masyarakat yang nilainya itu juga sangat besar. Nah, jadi tidak salah kalau mereka kemudian merasa nyaman karena adanya solusi-solusi jangka pendek. Dan apalagi kalau misalnya ada tambahan THR ya, atau ada tambahan-tambahan lain di bulan Ramadan ini, kelompok bawah mereka akan menjadi sangat optimis karena akan membelanjakannya 100%. Jadi marginal propensity to consume kelompok semakin bawah itu semakin tinggi, Mas. Jadi karena mereka belanjanya itu hanya untuk makanan, maka tambahan pendapatan akan digunakan untuk belanja apapun yang kemarin dia tidak bisa belanjakan. Nah, jadi ini yang terjadi pada saat ini. Nah, kalau demikian, apakah kemudian juga ini akan ada perkiraan inflasi yang lebih tinggi gitu pada bulan-bulan ini atau bulan depan? Ya, saya rasa bulan Maret ini karena Ramadan itu dimulai pada akhir minggu ketiga ya atau minggu keempat di bulan Maret, maka akan ada dampak inflasi. Persiapan-persiapan juga sudah mulai dan juga nanti full April itu adalah Ramadan dan Lebaran. Nah, oleh karena itu ini akan ada perkiraan inflasi yang menurut kami lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya. Ya, jadi menurut kami kalau di bulan Maret itu mungkin sekitar 0,5 sampai 0,6 tingkat inflasi yang akan kita hadapi. Artinya rilis yang akan disampaikan oleh BPS mungkin pada antara itu. Tapi di bulan April akan jauh lebih tinggi. Memang akan lebih rendah dari 1%, tetapi mungkin sekitar 0,6 sampai 0,9%. Nah, jadi bahwa inflasi di bulan paling tidak Maret April ya, mungkin nanti sampai dengan Mei ya. Karena Mei pertengahan juga masih akan ada kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan Lebaran. Tapi secara umum, secara nasional, tahun ini ya memang masih bisa insya Allah di-maintain sebesar 3% plus minus 1. Kalau tidak ada shock dari luar. Nah Bu Henry, lantas seperti apa? Kalau memang ini menjadi suatu inflasi yang terjadi secara siklikal begitu tahunan ya, bahwa momen-momen Ramadan dan Lebaran ini selalu terjadi kenaikan. Tapi apakah memang ada solusi yang sebenarnya bisa disiapkan? Tapi kita akan jawab nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar Bu.
Ya pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kita akan sampaikan infografik terkait dengan pergerakan inflasi secara bulanan dan juga tahunan. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, kita lihat pergerakan inflasi bulanan Desember sampai dengan Februari 2023 memang trennya cenderung turun dari 0,66 turun menjadi 0,34% dan terakhir Februari kemarin menjadi 0,16%. Berikutnya secara tahunan ini justru ada kenaikan. Desember 5,51, kemudian turun sempat di Januari 5,28% dan di Februari tahun ini maksud kami naik menjadi 5,47%. Dan selanjutnya indeks keyakinan konsumen dari sisi kelompok pengeluaran per Februari. Ini untuk kelompok pengeluaran ya dengan rentang pendapatan 1 sampai dengan 2 juta, kemudian 2 sampai dengan 3 juta, 3,1 sampai dengan 4 juta rupiah dan 4 sampai dengan 5 juta hingga lebih dari 5 juta rupiah. Kita lihat pergerakannya untuk IKK, indeks keyakinan konsumen di rentang 5 juta pendapatannya justru yang ada sedikit penurunan dan kondisi yang sama juga dengan rentang 3,1 sampai dengan 4 juta. Kemudian yang level-level bawah pun juga kondisinya sama kecuali kita lihat di rentang 4,1 sampai dengan 5 juta saja IKK-nya yang mengalami kenaikan dari Januari sampai dengan Februari. Berikutnya dari sisi kelompok pengeluaran ini usia ya, kita lihat perbandingan usia rata-rata ya cenderung mengalami penurunan untuk 40 sampai dengan 50 tahun, 51 sampai dengan 60 tahun dan lebih dari 60 tahun dari indeks keyakinan konsumennya sedikit menurun. Sementara yang usia-usia milenial setelah bisa dikatakan 20 sampai dengan 30 tahun ada kenaikan, demikian juga dengan 31 sampai dengan 40 tahun juga ada kenaikan untuk indeks keyakinan konsumen. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Henry Saparini, ekonom dan juga founder Core Indonesia. Ya, Bu Henry, kalau kita lihat tadi memang sudah disampaikan pemicunya, salah satunya memang dari sisi pergerakan inflasi secara tahunan tadi ada kenaikan harga BBM yang masih ada dampak lanjutannya, begitu ya, Bu Henry. Tapi melihat momentum Ramadan, kemudian Lebaran yang Anda juga sampaikan dari Core Indonesia, secara bulanan peluangnya 0,5 sampai dengan 0,6% ya. Kemudian di April nanti juga ada peluang naik lagi sampai dengan 0,9%. Nah, dengan kondisi seperti ini apakah memang tidak ada solusi, langkah mitigasi yang bisa dilakukan mengingat ini adalah siklus tahunan yang terjadi bertahun-tahun, Bu? Memang kalau kita lihat apakah pemerintah tidak melakukan, Mas. Tapi selain yang dilakukan adalah kebijakan-kebijakan yang sifatnya jangka pendek, sifatnya adalah ad hoc. Jadi misalnya tiba-tiba akan melakukan impor, tiba-tiba akan melakukan operasi pasar. Tapi saya mungkin sejak 10 tahun lalu menyampaikan bahwa ini adalah operasi untuk pemadam kebakaran saja. Yang kita perlukan untuk menjaga inflasi pangan ini adalah memang solusi yang jangka panjang atau solusi yang sifatnya fundamental dari hulu sampai hilir. Ya, nah jadi apa tidak bisa kita lakukan? Sangat bisa kita lakukan. Kalau tadi misalnya dari BPS sudah menyebutkan bahwa 9 harga pangan pokok atau pangan strategis ini akan berdampak selama Ramadan dan Tahun Baru. Nah, semestinya barang-barang itu akan ada penelitian ya dari tahun ke tahun, kemudian ditemukan sebenarnya komoditas apa sih yang itu akan berfluktuasi dan akan mengalami inflasi tinggi. Nah, dari situ maka semestinya ada kebijakan untuk menetapkan bahwa ini adalah komoditas strategis yang harus dijaga tingkat inflasinya selama hari besar, baik itu adalah Lebaran maupun Natal. Nah, itu yang dilakukan negara-negara lain. Mungkin yang sangat dekat dengan kita, dengan muslimnya yang sangat banyak adalah Malaysia. Mereka menetapkan bahwa untuk Ramadan misalnya ada 24 komoditas yang akan dijaga harganya, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan kenaikan inflasi. Demikian juga nanti di bulan pada saat Natal, mereka akan menetapkan komoditas yang lain, mungkin lebih sedikit daripada komoditas yang sangat diperlukan selama Lebaran. Gitu. Nah, jadi dengan adanya kebijakan tadi, maka pemerintah berkewajiban untuk menjaga inflasi mulai dari hulu sampai hilir, ya, dari mulai pengadaannya
dan pengadaan itu harus didukung juga sepenuhnya dengan APBN gitu kan ya, untuk pengendalian harga-harga tersebut. Nah, jadi sekarang ini udah ada undang-undang baru, tetapi aturan pelaksanaannya belum selesai. Nah, apakah itu akan bisa selesai di Lebaran tahun depan atau masih depannya lagi atau depannya lagi kita tidak tahu. Tetapi artinya yang ingin saya sampaikan bahwa banyak negara yang bisa kita melakukan itu, sehingga tidak ada alasan semestinya menganggap bahwa ya wajar sajalah selama Ramadan kita itu menghadapi harga yang tinggi. Nah, kalau tadi kalau kita kaitkan tadi dengan IKK tadi, Mas, ya, data tadi menyebutkan dari tayangan slide tadi bahwa ternyata memang betul yang optimismenya itu menurun, itu adalah kelompok paling bawah. Karena dengan kenaikan harga-harga pangan tadi, dia menjadi tidak yakin menghadapi bulan selanjutnya gitu. Tapi kalau kelompok atas ya, berpendapatan atas, itu mereka tidak terlalu khawatir. Satu, karena memang porsi belanja makanan di dalam keranjangnya itu sangat kecil, yang lain mungkin untuk leisure ya, yang itu tidak ada inflasi yang cukup tinggi, sementara kelompok bawah, mereka sangat khawatir. Nah, kenapa kelompok masyarakat menurut usia kok yang muda-muda itu cukup optimis? Karena ini masih pada masa mereka itu berproduksi atau masa produktif gitu. Nah, jadi mereka masih bisa melakukan banyak hal untuk menambah income. Ada cara-cara untuk additional income. Tapi kelompok umur yang tua ya, semakin tua, mereka tidak ada kesempatan untuk meningkatkan pendapatan, sehingga optimisme menghadapi inflasi pangan terutama yang itu sangat mereka rasakan itu menjadi menurun. Baik, kalau memang dilihat dari beberapa data yang tadi sudah disampaikan, perlu dicermati adalah apakah memang untuk memenuhi dari beberapa komoditas yang nanti masuk menjadi bagian dari strategis importasi dilakukan, atau kita harus mengandalkan dari produksi dalam negeri. Tahan dulu jawabannya Bu Henry, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Ibu Henry Saparini, ekonom dan juga founder Core Indonesia. Ya Bu Henry, langkah apa yang mungkin pemerintah harus lakukan kalau memang tadi harus ada mitigasi yang sudah dilakukan dan sudah ada sebenarnya, tapi lebih kepada untuk bagaimana ini adalah solusi jangka pendek, sementara untuk jangka panjang kan butuh waktu. Nah, mengaca oke lah, misalnya tahun ini kita masih ada importasi, tapi tahun-tahun berikutnya berarti persiapannya harus lebih dini lagi kah atau bagaimana? Ya, jadi tidak hanya lebih dini, tetapi juga lebih komprehensif, Mas. Jadi misalnya sekarang dari hulu itu adalah dari produksi. Memang betul untuk beras ada penurunan biaya, jumlah produksi atau volume produksi, karena memang ongkos produksi itu semakin mahal atau ada kenaikan, dan juga untuk pasar walaupun ada kenaikan, tetapi kan mereka tidak ada kepastian bahwa ini memang Bulog itu akan membeli. Nah, jadi sekarang yang pertama adalah bagaimana meningkatkan produksinya. Para ahli pertanian perberasan mengatakan penurunan produksi ini itu tidak kemudian mengakibatkan pemerintah tidak bisa memenuhi kebutuhan cadangan pangan. Jadi artinya di sini yang kita butuhkan tidak hanya memperbaiki dari sisi produksi, tetapi kebijakan perdagangan yang memungkinkan pemerintah atau Bulog itu bisa menyerap beras-beras itu dari petani sampai dengan waktu yang sangat ketat. Artinya kapan dia harus bisa terpenuhi cadangan pangannya. Itu harus bisa terpenuhi dengan dukungan kebijakan tadi. Memang ada keperpihakan untuk bisa menyerap produksi petani itu untuk kepentingan cadangan. Nah, jadi itu baru langkah kedua. Nah, kalau itu tidak dilakukan, ya tidak heran kalau kemudian Presiden sudah pokoknya kita impor saja. Karena memang tidak ada kepastian data, ya, tidak ada kepastian cadangan itu, yang karena memang tidak dilakukan upaya-upaya untuk memastikan ada cadangan. Nah, jadi semestinya harus ada strategi yang lebih jangka panjang dan lebih detail ya, untuk antisipasi tidak hanya tahun depan tetapi untuk naru ya. Naru itu juga akan menghadapi hal yang sama. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau sekarang ini pemerintah mengatakan bahwa cadangan pangan cukup, misalnya harga tidak akan naik karena akan dijaga dengan cadangan yang cukup.
misalnya untuk produk-produk daging misalnya. Tetapi ternyata itu juga memasukkan data-data ternak yang ada di masyarakat, di mana dia memiliki kemerdekaan ya, independensi untuk Iya. menjual atau tidak menjual. Betul. Nah, artinya kalau dikatakan bahwa itu cadangan nasional benar, Hmm. tapi apakah itu cadangan pemerintah? Tentu bukan, karena pemerintah tidak Iya. bisa mendapatkan itu sewaktu-waktu. Nah, jadi gimana sih cara itu cara upaya untuk melakukan itu tadi? Oke. Jadi memang Mas, tidak ada cara lain menurut saya Hmm. kalau kita ini sudah berhasil melakukan hilirisasi di tambang Oke. gitu ya, maka sekarang yang harus dilakukan adalah hilirisasi di sektor pangan. Karena dampaknya akan sangat luas ya. Kalau tambang itu kan memang ada kesungguhan pemerintah, ada dukungan kebijakan yang luar biasa untuk mengembangkan tambang. Kalau hal yang sama dilakukan untuk pertanian, maka akan ada produksi pangan yang basisnya adalah masyarakat untuk bisa menjadi jaminan. Kita Oke. katanya meyakini bahwa ada perubahan iklim. Jadi kalau ada perubahan iklim artinya ada ketidakpastian harga. Jadi kalau kita sangat tergantung kepada pangan dari impor, maka Iya. itu adalah kondisi yang sangat merugikan bagi kita karena Oke. faktor atau komoditas yang sangat strategis tidak bisa kita handle. Itu dia, berarti memang kondisi ini yang perlu dicermati oleh pemerintah ya, dengan kondisi tadi adanya perubahan iklim, kebutuhan dan demand yang selalu meningkat begitu pada saat Ramadan, seharusnya segera bisa diantisipasi dengan stok yang mencukupi, sehingga Ya. mungkin ada pedagang-pedagang yang nakal menaikkan harga, langsung saja kita operasi pasar, atau paling tidak ini bisa meringankan lagi beban masyarakat pada saat mungkin di sana harganya tinggi, pemerintah bisa memberikan harga yang sesuai begitu dengan kondisi ataupun harga real yang ada. Baik, Bu Henry, terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda berikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan Sama-sama, aktivitas Mas. Anda kembali, sampai berjumpa kembali. Terima Ya. kasih, terima kasih.